Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan coba melanjutkan video tentang pembahasan form Excel yang selama ini menjadi pembantu saya. Bisa dibilang asisten saya gitu ya. Kemarin saya baru bahas 4 sheet ya di part yang pertama, sekarang part kedua saya akan membahas 4 sheet yang tersisa. Jadi kemarin itu yang udah dibahas adalah sheet routing, kemudian sheet form konfirmasi, sheet arcall dan sheet 221. Kalau yang teman-teman belum lihat bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita bahas sheet selanjutnya yakni sheet STT. Nah, kalau sheet STT ini adalah sheet yang basic ya karena sejak awal memang sudah ada. Jadi ini tuh dari hasil tarikan piutang. Kemudian sama atasan saya ditambahkan di sini di VLOOKUP dengan JKS jadwal kunjungan salesnya. Jadwal kunjungan sales snack, sales non snack dan sales Yudhistira. Itu yang ditambahkan oleh atasan saya. Jadi ini tuh awalnya memang hanya sheet ini aja. Kemudian saya modif sedemikian rupa sampai melahirkan sheet-sheet yang udah saya terangkan sebelumnya ya teman-teman, dan akan saya terangkan setelah ini. Jadi ini adalah sheet basic. Awalnya nama sheetnya bukan sheet STT tapi saya rubah menjadi sheet STT. Ya karena ya saya maunya ganti sheet aja jadi sheet STT. Kalau di sini, nah ini tuh sebetulnya database ya teman-teman, karena di sini adalah sumber semua data. Hampir semua data sumbernya ada di sini. Oke, saya nggak tahu apa di sini grup dan ungroupnya ini bisa dibuka ya, tanda plus ini nih. Oh bisa ternyata. Nah jadi di sini tuh rinciannya ya, rincian dari tarikan sistem itu. Pertama ada bulan, kemudian nik karyawan, kemudian nama sales, ID toko, nama toko, ID toko 2, nama toko 2. Sebetulnya itu penamaan yang saya lakukan sendiri karena apa? Karena seringkali di data dan baris D ini ada yang kosong tuh seperti ini, ada namanya salesman-nya Angga Aditya Herlana, tapi ID tokonya kosong. Nah, kenapa kosong? Ini tuh karena namanya sama ya, teman-teman. Jadi eh, sepertinya ini tuh sama-sama yang karena sama nama salesnya, karena di atasnya ada nama Angga, di bawahnya ada nama Angga, jadi dikosongkan kan, karena seolah-olah dianggap sama. Tapi di ID toko 2-nya ini lebih lengkap ya. Jadi per barisnya itu nggak ada yang kosong, bener-bener ada terisi gitu. Dan ini yang saya jadikan acuan untuk nanti VLOOKUP data ya teman-teman. Jadi ID toko 2 sama nama toko 2 ini jadi acuan karena nggak ada baris yang kosong. Nah, apa yang saya tambahkan di sheet ini? Pertama yang saya tambahkan adalah tipe teks. Tipe teks ini dalam artian tipe pajak dan non pajak. Jadi di sini saya buat, jadi saya buat database dulu, buat data acuan. Jadi di data acuan itu ada beberapa toko yang ditandai sebagai PKP atau pembeli atau penjual kena pajak. Saya juga nggak ngerti apa ya. Pokoknya PKP itu toko yang kena pajak aja ya intinya. Nah, di VLOOKUP-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi jika bukan PKP maka isi dengan bukan PKP ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengetahui status toko ini PKP atau bukan. Karena saya itu dituntut ya teman-teman tiap harinya itu harus mencetak faktur pajak atau membuat tarikan faktur pajak untuk toko-toko yang PKP. Nah, dulu pas awal-awal sebelum ada ini saya tuh bingung juga karena eh, yang PKP ini lumayan banyak juga dan random nyampur sama yang non PKP. Nah, dulu saya kebingungan memonitoring, wah di serah terima faktur hari kemarin tuh toko apa aja sih yang harus dicetak fakturnya. Dan terkadang karena nama faktur pajak sama nama fakturnya itu beda, misalkan ada toko seperti toko Barokah, jadi Barokah M3, kemudian Bintang G jadi Syahni, itu kan nggak ada di nama pajaknya ya, jadi beda. Makanya saya buat monitoringnya. Nanti saya perlihatkan ke teman-teman apa sih guna dari pelabelan PKB dan non PKP, nanti ngelinknya kemana gitu. Tapi yang pasti di sini saya menentukan statusnya PKP dan non PKP untuk mengetahui, oh toko ini pajak, toko ini bukan. Oh berarti kalau statusnya PKP saya harus mencetak faktur pajaknya. Itu penambahan yang saya lakukan di sheet ini yang pertama. Kemudian penambahan selanjutnya saya tambahkan di L ini ya. Jadi tipe faktur. Jadi di sini itu kan piutang tuh yang saya tarik itu tidak hanya yang plus ya teman-teman, ada juga yang statusnya minus. Yang mana minus ini bisa merupakan CN, DN atau BS. Nah, dulu kalau saya ingin serah terima atau melihat fakturnya saja yang merupakan piutang saja, saya kebingungan karena ketika difilter yang nominalnya minus itu banyak. Mungkin bisa dibilang 30 atau 40% dari ribuan baris ini itu merupakan retur ya teman-teman. Jadi ketika difilter ya setidaknya saya harus mencentang ratusan
ratusan value yang negatif supaya saya mendapatkan nilai yang positif saja, dalam artian nilai yang piutang faktur saja. Dan itu tuh cukup ribet ya teman-teman. Udah saya pernah coba menggunakan menggunakan conditional formatting. Cukup efektif. Jadi saya menggunakan penandaan warna merah untuk setiap retur gitu ya. Jadi setiap value-nya minus kurang dari 0 saya tambahkan conditional formatting berwarna merah. Tapi seperti yang teman-teman ketahui, yang namanya conditional formatting itu cukup membuat ukuran filenya besar ya. Apalagi ini datanya hampir 2000 baris, jadi cukup menambah beban filenya, sehingga saya memutuskan untuk si conditional formattingnya dihapus dan diatasi dengan cara pengkategorian. Rumus yang saya gunakan di sini adalah formula if. Jadi di formulanya itu seperti ini ya logikanya. Jika O21, dalam hal ini O21 itu ini ya, saldo atau value dari fakturnya. Jika value-nya kurang dari 0, maka isi dengan BS. Kemudian logika kedua, jika value-nya lebih dari 0, maka isi dengan fak. Dalam hal ini faktur itu faktur ya, karena terlalu panjang jadi saya ingat di fak saja. Sehingga ketika saya ingin mengetahui piutang toko tanpa melihat BS-nya, ya saya tinggal filter fakturnya saja, tulisan yang fak, yang BS-nya saya uncentang dan muncul semua cuma nominal fakturnya saja. Nah, lalu selanjutnya yang saya tambahkan di sheet ini adalah baris yang ada di P ini ya teman. Nah, kalau baris P ini sebetulnya udah ada, bukan saya tambahkan, ini memang sudah ada sebelumnya dari atasan saya. Jadi atasan saya itu udah membuat sisipan sebelumnya bahwa untuk mengetahui faktur ini tuh OD atau belum. Sebetulnya kan overdue atau belum bisa dilihat dari tanggal jatuh temponya. Cuma kadang itu perlu fokus lebih, jadi harus diteliti dulu. Sekarang tanggal berapa ya? Terus jatuh tempo berapa? Oh, udah jatuh tempo sekian hari. Makanya daripada capek ngitung ini OD-nya berapa hari, terus berapa hari lagi jatuh temponya, ya udah atasan saya membuat di sini N2, dalam hal ini N2 itu adalah tanggal jatuh tempo dikurangi tanggal hari ini. Dan di sini saya di X membuat tanggal hari ini. Sehingga lahirnya seperti ini. Jika sebetulnya ini saya kebalik ya teman-teman dikit. Formula yang di sininya harusnya X1 dikurangi N1 gitu. X1 dikurangi N1 hasilnya. Jika yang OD berarti plus sekian, jika yang belum OD berarti minus sekian. Tapi saya di sini kebalik. Tapi intinya ya OD dan nggak OD-nya kelihatan di sini. Tapi di file Excel yang terbaru udah saya update. Jadi yang minus-minus ini jadinya surplus, jadi plus ya. Jadi plus. Jadi yang awalnya minus 124, maksud saya adalah sudah overdue 124 hari menjadi plus 124. Dan yang belum jatuh tempo, maka saya kasih yang awalnya di sini plus jadi minus. Sudah sesuai. Nah, di sini ada JKS. Nah, kalau JKS ini penambahan yang dilakukan oleh atasan saya. Jadi JKS snack itu di sini, dan ada sheet lagi sebetulnya teman-teman, ada kurang lebih 4 sheet, di mana sheet itu terdiri dari master weekly, kemudian JKS weekly, non weekly, JKS snack, non snack, pokoknya ada 4 sheet pembantu untuk menghubungkan ini supaya pas diisi VLOOKUP di sini terisi. Ini buatan atasan saya. Nah, yang saya tambahkan yang ketiga atau yang keempat tadi ya. Yang saya tambahkan di sini buatan saya adalah di kolom S ini ya. Nah, di S ini seperti yang udah teman-teman lihat di video sebelumnya, kan saya bilang bahwasanya jika ada faktur yang overdue-nya lebih dari 2 minggu dan lebih dari sebulan, maka akan saya kasih nama. Untuk yang lebih dari 30 hari nama 221 nama BH, dan untuk yang kurang dari 30 hari dan lebih dari 14 hari akan saya kasih nama berdasarkan nama supervisornya. Seperti di sini. Tuh, kalau yang di sini overdue-nya baru 14 hari, belum lewat 14 hari, masih ada namanya OD 14 hari. Kalau yang aman ada namanya aman. Nah, kalau yang udah lebih dari sebulan, kayak ini nih, udah 155 hari fakturnya atau piutangnya masih belum dibayar, maka muncul OD 221 nama manajer, nama BH atau BM. Di sini juga nama untuk yang di atas 14 hari tapi kurang dari 30 hari, 26 Ijang Rianto, maka di sini ada namanya OD 221 nama supervisor. Oke itu ya. Nah, kalau teman-teman bertanya dari mana saya dapat ini, ya saya formulanya dapat ini juga menggunakan if. Yang jadi acuan adalah P ya, kolom P ini. Jadi ketentuannya kurang lebih seperti ini logikanya. Jika P kurang dari minus 3 atau minus 4, maka statusnya aman. Jadi kalau misalkan minus 5, minus 6, itu statusnya aman. Namun jika P kurang dari 0 namun jika P lebih besar dari 0, misalkan 1, 2, 3, 4,
maka statusnya OD sekian hari. Tapi jika P-nya lebih besar dari 14 dan lebih besar dari 30, maka statusnya OD 221, SAK, BH, SAK dan BH. Itu ya teman-teman. Nah, ini untuk penambahan yang saya lakukan di S. Lalu penambahan selanjutnya yang saya lakukan di kolom ini adalah nomor telepon. Tapi untuk nomor telepon ini nggak saya isi ya sementara. Karena sebetulnya udah ada tarikannya, jadi nggak perlu saya link ke sini. Biar aja nanti kalau saya butuh data, tinggal di VLOOKUP ke data yang hasil tarikan pelanggan by nomor telepon by pelanggan. Ya, kurang lebihnya di sheet yang STT ini merupakan database, cuma itu penambahan yang saya lakukan. Pertama yang saya tambahkan adalah status pajak, kemudian tipe penjualan, faktur atau BS, kemudian status. Yang saya tambahkan cuma itu ya. Tapi dari penambahan ini saya bisa mengembangkan. Jadi semua sheet yang ada di sini itu datanya berdasarkan dari sini. Jadi ini basicnya yang membuat saya bisa mengembangkan ke sheet-sheet yang selainnya. Oke, itu untuk sheet STT. Kemudian kita beralih ke sheet STF. STF ini merupakan singkatan dari serah terima faktur. Serah terima faktur ini merupakan serah terima dari admin gudang ke admin piutang. Jadi kan yang realisasi faktur, cetak faktur, print. Jadi kan print faktur, nyiapin faktur buat kiriman dropping, cetak surat tugas kirim. Pokoknya proses itu sebelum jadi piutang itu dilakukan oleh admin gudang. Setelah realisasi, besoknya H+1. Jadi misalkan faktur hari ini udah realisasi malam, udah closing. Nah, paginya baru diserah terimakan oleh admin gudang ke admin piutang. Nah, lalu fitur apa yang ada di sini? Nah, sebetulnya ini biasa aja ya teman-teman. Jadi form serah terima. Tapi yang ingin saya tunjukkan atau highlight di sini adalah di sini saya menggunakan makro ya. Jadi di sini saya tinggal menulis saja tanggal. Misalkan sekarang tanggal 9. Nah, saya ingin serah terima faktur yang tanggal 8 dong otomatis. Nah, saya di sini tinggal nulis tanggal aja, berarti 9/06/2025, atau kalau penanggalannya berbeda berarti bulan dulu, bulan 6 garis miring 9 garis miring 25. Lalu setelah itu saya menggunakan makro untuk mencari semua faktur atau nomor faktur, ini nomor DO yang tanggal fakturnya itu tanggal 9 bulan 6 2025. Maka saya di sini cari menggunakan makro, ini di tombol yang M ini ya teman-teman. Tapi tidak bisa dibuka karena di HP, tidak bisa dijalankan. Nah, kemana ngelinknya? Yang ngelinknya itu ke yang sheet STT ini. Jadi kan di sheet STT ini teman-teman ada tanggal faktur. Nah, tanggal faktur ini adanya di M. Nah, saya nyuruh ke si makro, hey makro, bukan si makro ya namanya. Jadi intinya si kode makronya ini, si PBE ini disuruh cari faktur yang tanggalnya tanggal 9 bulan 6 2025. Maka dia nanti akan nyari di sini. Di sheet STT semua faktur atau piutang yang tanggalnya tanggal 9 bulan 6 2025, dan akhirnya dia memunculkan. Ini kalau di sini contohnya bekas saya kemarin tanggal 29 bulan Mei ya. Jadi dia di sini nanti sajikan semua transaksi kredit ya teman-teman. Artinya transaksi yang jadi piutang. Jadi kalau misalkan tokonya yang cash, nah dia nggak ambil karena di piutang itu yang cash udah nggak ada karena dianggap udah lunas. Di piutang itu yang ada cuma piutang yang belum kebayar aja, yang jadi piutang itu belum terbayar. Nah, dia nyajikan di sini apa yang disajikan, yang diambil oleh si makro dari sheet STT ini adalah ID pelanggan. Ini penting karena buat patokan. Nama pelanggan, nomor DO, nama sales. Nah, nama sales dan di H-nya ada value. Nah, itu yang bisa diambil dari sheet STT. Jadi di sheet STT itu tidak ada namanya kolom driver. Jadi kalau kita mau nyari nama supir, nah kita harus membuat atau mencari sumber data yang baru. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan oleh makronya ini, dia nyari data yang tanggal 29 bulan 5 2025, lalu dia sajikan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor DO, nama sales, dan value di kolom H. Nah, untuk mencari nama supir, saya nyuruh si makronya ini buat nyari di laporan DO detail. Jadi DO detail ini adalah laporan DO yang merekap semua transaksi, khususnya transaksi item dan piutang, dalam ini produk dan piutang atau uang yang dilakukan setelah closing. Jadi sebetulnya si DO detail ini juga bisa narik DO yang masih draft, tapi biasanya itu cukup besar datanya sehingga kalau saya hanya kriteria yang kredit dan
yang udah laksana aja. Biasanya saya narik tiap hari dengan cut off 1 bulan ya. Jadi misalkan dari tanggal 1 Mei sampai 29 Mei ditarik, lalu disimpan sebagai DO detail. Nah, saya nyuruh si makro yang ada di sini itu, setelah kamu beres ngambil data dari sheet STT, ambil juga data untuk menemukan nama supir di file DO detail. Nah, dia lakukan itu. Jadi nama supirnya ini didapat dari nama dari DO detail ya, berdasarkan nomor faktur. Nah, yang membedakan nomor DO di DO detail itu teman-teman tidak berawalan huruf F. Kalau di piutang, karena udah jadi faktur mungkin ya, si nomor DO-nya ini diawali dengan huruf F, F002 strip 25 strip 00 bla 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 bla. Nah, saya awalnya sempat terkendala ya, karena si makronya ini ketika nyari data yang sama di nomor DO-nya, jadi nomor DO yang sama tuh dia gak nemu, karena di sheet STF ini yang diambil dari sheet STT nomor DO-nya ini berawal huruf F. Maka saya adjust lagi bahwa si makronya ini suruh nyari nomor yang sama dan mengabaikan F, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya setelah itu nama supirnya akan muncul, dan yang saya tambahkan selanjutnya ada di kolom J ya teman-teman. Nah, bukan J, sorry, I. Nah, di kolom I ini adalah kolom yang saya dapatkan dari validasi admin gudang. Nah, jadi biasanya serah terima itu diawali dari admin gudang. Nah, yang kolom I ini adalah inputan dari admin gudang, bahwasanya faktur ini ada. Dan di kolom J, kolom admin piutang, yang mana itu untuk saya, tugas saya adalah memastikan memvalidasi kembali, mengkonfirmasi kembali benar gak klaim dari laporan admin gudang. Jadi admin gudang kan mengklaim bahwasanya nomor DO ini ada. Intinya nomor DO di tanggal ini ada semua, termasuk returnya. Nah, sama saya nanti di cross check ulang satu-satu fakturnya, benar gak ada. Nah, karena setelah dipastikan ada semua, ya udah nggak ada yang dirubah, berarti sama. Maka saya untuk karena saya juga kalau ngecek satu-satu itu ribet ya teman-teman, maka saya juga nyuruh si makronya ini melanjutkan aktivitasnya. Tadi kan dia disuruh ngambil data piutang dulu dari sheet STT, kemudian ngambil data dropping dari sheet dari file DO detail. Kemudian setelah proses itu selesai, saya nyuruh si makronya buat nyari hasil pengecekan dari admin gudang. Jadi admin gudang tuh ngirimin file biasanya di WA, file serah terima tanggal sekian. Kemudian saya sama si makro dicari, wah di tanggal itu nomor DO ini status fakturnya ada atau enggak gitu. Nah, ini jadi yang tulisan ada ini bukan tulisan saya dan nggak saya copy paste, ini adalah hasil dari pencarian si makro di file form serah terima faktur. Jadi dia otomatis nyari. Kemudian setelah ada dan setelah saya pastikan, maka di sini saya isi dengan angka 1 ya jika ada, angka 0 jika tidak ada, dan untuk faktur-faktur dengan catatan tertentu maka saya kasih tanda seru ya, dengan minus ya, minus 1, minus 2 gitu. Itu yang saya tambahkan di sini. Nah, kemudian di kolom K, karena biasanya ketika serah terima itu si BS-nya ini terpisah yang enggak tersusun juga, jadi saya suka pusing juga nih kalau misalkan disatuin, karena jatuhnya jadi satu sales tuh yang dia tuh cuma 10 faktur tapi returnya juga 10, jadi kan 20 itu menambah pusing saya. Jadi saya pisahkan dulu, returnya dibiarin. Maka saya di sini menggunakan kategori di K ini saya gunakan kategori untuk yang minus jadi retur, untuk yang plus jadi faktur. Kemudian saya filter hanya yang faktur, jadi yang BS-nya diabaikan dulu, sehingga jumlah misalkan 120, karena yang fakturnya cuma 100, jadi saya cuma 100 yang serah terima, diabaikan dulu yang returnya. Kemudian di kolom L-nya yang saya tambahkan adalah JKS. Jadi JKS ini saya lookup dari sheet JKS ke sini. Tujuannya apa? Nah, ketika serah terima, hari ini penting ya teman-teman, karena gunanya si faktur ini nanti disimpan di map hari apa gitu, karena harus teratur di situ. Kalau enggak nanti pas off-name atau pas mau nyiapin tagihan pusing nyari faktur ini adanya di hari apa. Tapi karena udah ada nama harinya di sini, misalkan faktur siapa ini, faktur toko Irma salesnya Jejang, supirnya Uus Ruswandi, statusnya ada dan tipenya adalah faktur. Ini nanti kita masukkan ke map hari Selasa. Nah, ketika serah terima itu teman-teman, kan biasanya dilakukannya itu atau kita filter itu by sales sih. Jadi dari admin gudangnya udah tersusun nih. Kalau yang salesnya Jajang, faktur Jajang aja. Nah, dalam satu sales itu nggak jarang JKS-nya beda. Jadi jadwal kunjungannya beda. Jadi yang dikirim atas nama sales B misalkan, yang hari kemarin itu ada 20 faktur. Nah, 5 diantaranya ada yang beda hari. Normalnya kan sales itu per harinya ke jalur yang sama ya. Misalkan hari Rabu dia ke jalur Cisaat. Otomatis dong JKS-nya
yang hari Selasa tuh ke situ semua, tapi ada yang beda pengecualian, entah itu toko yang inputan SO-nya telat jadi H+1 yang harusnya H+2, atau ada toko-toko Pareto atau spesial toko lah yang menyebabkan dikirim di luar rute yang biasanya. Nah, supaya kita nggak salah masukin faktur ke map harinya, maka kita sangat perlu untuk melihat ini masuknya ke hari apa. Takutnya beda hari dan itu sering terjadi. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman. Nah, kalau udah beres nih, udah serah terima, udah checklist semua, maka yang saya lakukan adalah menyimpan si hasil laporan ini. Itu juga saya lakukan dengan makro karena kalau nge-rename malas juga, cukup panjang berulang. Jadi saya simpan menggunakan makro sebagai format Excel dan otomatis kesimpan di satu file yang udah saya siapkan. Itu ya teman-teman untuk sheet STF serah terima faktur. Kemudian kita ke sheet selanjutnya yakni sheet STT back. Seperti namanya teman, STT back itu kan STT itu STT surat tugas tagih atau itu cuma penamaan ya. Istilah yang saya buat, back-nya itu kembali. Jadi faktur yang udah ditagihin sales itu kan ada yang tokonya bayar, ada yang enggak. Nah, tugas saya ngecek faktur yang misalkan belum bayar itu wajib ada, karena beberapa sering terjadi si fakturnya ini belum lunas, tapi tinggalan di toko, sehingga saya nyari-nyari gak ada, karena kan harus open tiap hari, jadi fakturnya harus ada kalau yang belum lunas. Kalau yang sudah lunas, pastikan juga dikasih ke toko, jangan sampai masih ada di kita. Nah, itu tugas saya. Terus juga saya ngecek di STT yang kembali ini, ngecek lunasan. Sama gak nih tulisan sales di surat tugas kirim yang kertas itu yang di print, sama di sistem. Kalau ada yang belum kelunasin, saya lunasin tambahan. Kalau ada yang double pelunasan, berarti di-adjust ya nanti supaya piutangnya kembali. Dan sales gak usah bayar. Apa sih yang ada di STT Back ini ya teman-teman? Di antaranya adalah, nah kalau di STT Back ini lumayan banyak juga ya, karena sebetulnya pas pengembangan Excel ini, pas pengembangan form Excel ini, saya tuh lebih banyak di sini dulu berkutatnya. Nah, pertama di kolom H, nah yang saya buat adalah monitoring piutang Pareto. Jadi kalau Pareto itu toko-toko yang gede itu ya teman-teman, tapi bukan modern market, ini tuh dia eh, aneh ya, jadi kadang kasuistik, enggak ngikutin jalur yang ada. Mereka tuh harusnya kan misalkan jalurnya ke mereka tuh hari Senin, tapi kalau jatuh tempo hari Sabtu dan mereka minta kiriman barang, hari Sabtu juga ditagihkan, dilunaskan, dan hari Senin udah dikirim itu. Jadi mereka tuh nggak ngikutin alur yang sudah ada. Nah, kenapa mereka harus dimonitoring? Pertama dan yang paling utama ya karena tagihan mereka tuh gede gitu. Jadi mereka tuh harus dapat perhatian khusus. Makanya di sini saya buat Makanya saya di sini buat monitoringnya untuk saya nanti serahkan ke supervisor. Karena untuk toko-toko ini yang nagihnya adalah supervisor. Jadi saya kasih ke mereka, ini toko-toko ini udah OD atau belum, statusnya kontrabon atau sudah giro. Saya kasihkan ke mereka karena kalau gak dimonitoring mereka juga lupa, tiba-tiba nanti pas akhir bulan arkol kita jelek, tagihan sukses tagih kita jelek gara-gara lupa nagih ke toko-toko ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi tentang apa yang saya terangkan di awal tentang sheet STT. Nah, sheet STT itu gunanya di sini ya teman-teman. Jadi saya tuh nyuruh eh, nyuruh makro juga, saya pakai makro untuk nyari toko-toko dengan nama-nama ini dan dengan eh, tipe teks, tipe pajak gitu ya. Nanti suruh ditarik ke sini dan hasilnya ini. Dan ini database untuk acuan toko-toko apa aja sih yang wajib dicetak atau yang PKP, dicetak faktur pajaknya. Dan ini untuk list atau catatan nomor faktur yang sudah giro. Ini apa? Ini saya mentahan dari data load, jadi saya opname menggunakan data load ya teman-teman. Jadi kan ketika opname faktur kita tuh harus mengcopy satu-satu nomor fakturnya dan itu tuh makan waktu. Sedangkan sehari itu minimal 2 sales yang jumlah fakturnya itu bisa satu salesnya bisa 100 faktur, 100 nomor DO, dan itu diinput kan lumayan memakan waktu dan harus fokus intinya. Tapi dengan data load ini saya cukup menginputkan 6 digit terakhir dari nomor fakturnya aja. Nanti sama Excelnya ini di-convert menjadi nomor faktur pada umumnya F0012 25 bla 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 sampai beres. Dan nanti yang inputnya data load. Jadi saya tinggal nunggu aja 5 sampai 10 menit 100 nomor DO bisa terinput dengan berhasil dan tanpa ada kesalahan. Dengan cepat ya. Oke, itu untuk apa? Sheet STTB. Jadi di sini di sheet STTB itu ya ada monitoring faktur Pareto, tagihannya dan piutangnya. Kemudian ada list outlet PKP ya sebagai acuan dan juga list toko yang udah ada giro, udah di giro.
kemudian di sini ada mentahan data load untuk opname. Kemudian di sini juga ada list outlet PKP. Nah, tadi kan di sheet STT ada kolom yang saya kasih tipe teks. Teks itu pajak dan bukan pajak. Nah, gunanya di sini. Jadi saya nyuruh ke si makronya ini, suruh dia cari faktur yang statusnya tax atau pajak. Kemudian sajikan di sini per tanggal. Jadi saya nulis tanggalnya dulu, tanggal 29 bulan 5. Kemudian saya suruh nyari si makro ini semua faktur yang statusnya tax atau tax atau yang pajak, simpan di sini, copy ke sini. Nah, dari sini saya tahu, oh di tanggal 29 itu yang faktur pajaknya harus di-print tuh toko apa aja sih, ada berapa puluh sih. Nah, langsung saya tahu di sini. Lalu saya pergi ke aplikasi faktur pajak dan saya print PDF-nya, PDF faktur pajaknya sesuai yang ada list di sini. Nah, itu untuk list outlet PKP ya, dari faktur pajak. Nah, selanjutnya di sheet STT Back ini ada monitoring opname. Nah, monitoring opname harian ini di sini nama sales harinya. Jadi hari ini saya jadi per hari itu minimal 2 sales sih, jadi ini list-listnya. Nah, emang nggak ada yang spesial sih, biar aja. Tapi intinya ada monitoring. Kemudian di bawahnya list STK. Jadi list STK ini tujuannya untuk memonitoring surat tugas kirim. Nah, sering kali kalau nggak dimonitoring tuh gini, ada sales yang pelunasannya udah pakai modis semua, udah sesuai. Nah, karena udah sesuai jadi salesnya lupa ngasih ke saya, misalkan tiba-tiba dia pulang ke rumah karena setorannya nggak ada selisih, jadi saya nggak usah ngecek STK-nya, STT-nya, dan akhirnya loss aja gitu. Jadi fakturnya nggak kembali ke saya. Nah, kalau menggunakan list STK ini, di sini ada tulisan ada STT dalam kurung 2, STT dalam kurung 1 maksudnya adalah kopiannya jadi STT. Jadi surat tugas tagih itu dicetak 2 play ya teman-teman, yang merah sama yang putih. Nah, yang merahnya itu kembali lagi ke saya sorenya. Karena tagihan itu kan dikasihnya sore ya, agar sales itu paginya nggak usah ke kantor, langsung ke lapangan. Nah, yang merahnya itu saya masukkan di sini. Nah, nanti compare-nya saya akan narik STT satu-satu sore hari. Jadi setelah tagihan kembali saya tarik dengan format TXT. Nanti saya tarik di si trap ini. Dan hasilnya nanti si STT-nya akan membentuk deretan nomor faktur sesuai STT yang sudah dibuat. Lalu nanti dia mengkonversi sendiri. Faktur dengan nama Bobby itu ada berapa jejer, ada berapa baris. Misalkan ada 20 baris, otomatis nama Bobby di sini akan terisi. Misalkan ada berapa faktur, bandingkan dengan fisik faktur yang asli, sama agak. Itulah, saya juga bingung neranginnya gimana nih. Takut teman-teman nggak ngerti untuk yang bagian ini. Ya intinya itu. Dan nanti kalau si tarikan yang dari sini itu ya teman, dari referensi. Jadi STT itu tiap harinya saya simpan per sales dengan nama STT sales siapa gitu. Disimpan dalam bentuk file txt dan nanti akan sama si saya juga nyuruh makro lagi makro, pakai makro saya mengcomport si file txt-nya itu untuk jadi Excel di sini dan itu di copy ke sini. Nah, di copy ke sini ID pelanggan pelanggan, status catatannya apa? Biasanya ada faktur yang ketinggalan di toko harus dikasih catatan, terus ada piutang yang masih gantung, statusnya itu apa, gantungan retur atau apa, adanya di sini. Nah, ini tuh dulu gini, sebelum saya buat ini, dulu tuh kalau misalkan kita mau tahu histori faktur tagihan minggu sebelumnya, cara satu-satunya adalah saya harus buka file DBR. Jadi dokumen, bukan file ya, dokumen DBR yang sudah dibuat DBR oleh admin gudang dan admin piutang itu saya harus buka DBR mereka, dokumen DBR mereka, bongkar untuk ngecek misalkan faktur ini nggak ada, kemarin itu pas dari salesnya balik lagi atau emang digantungin. Nah, itu untuk tahu status itu saya harus bongkar. Nah, karena bongkar dokumen DBR. Nah, dokumen DBR itu kan disimpannya di ruang arsip, kadang udah ketumbuk-tumbuk, itu ribet juga lah, malas gitu ya. Nah, supaya saya nggak usah buka-buka itu apa dokumennya, maka saya convert fisik surat tugas kirim itu ke Excel. Ya di sini ya di. Jadi saya kalau misalkan mau tahu histori penagihan sebelumnya, faktur ini kenapa nggak ada fakturnya atau statusnya giro atau apa. Intinya saya ingin cross check tagihan minggu sebelumnya. Sekarang kan misalkan hari Selasa nih, tagihan hari Selasa. Nah, Selasa minggu kemarin itu tanggal berapa dan apa yang terjadi dengan tagihan minggu kemarin? Ada sangkut pautnya gak dengan tagihan yang hari ini? Ada faktur yang nggak ada gak? Ada faktur yang udah lunas tapi fakturnya gimana, bermasalah gitu. Nah, saya nggak usah ngecek-ngecek dokumen aslinya, tinggal buka aja di Excel-nya nanti. Jadi si Excel ini nanti list nama toko, nama sales dan statusnya beserta keterangannya. Lalu saya simpan per hari. Nyimpannya juga pakai makro. Nah, habis itu di sini sebagai rekapannya saya pivot di sini sebagai ini sebagai rekapannya. Kalau udah beres saya simpan dan selesai.
Nah, kalau column referensi ini kan sekaligus sudah saya terangin gunanya column referensi ini cuma buat mengkonversi file TXT menjadi Excel, itu aja ya. Barangkali itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi untuk pembahasan tentang tools PowerPoint yang saya gunakan untuk membantu kerjaan saya udah beres sih. Jumlahnya kurang lebih ada 8 sampai 9 sheet, udah saya terangkan. Kemarin di part pertama itu 4 sheet dan sekarang yang sekarang ada 5 sheet. Jika ada yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman atau pengen ngasih saran dan kritik dan sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberi dukungan jika teman-teman suka, silahkan like, jika tidak suka silahkan abaikan. Dan jika teman-teman merasa perlu dibagikan, silahkan share juga. Kalau memang teman-teman merasa ingin lebih banyak lagi atau lebih banyak relate dengan konten-konten saya, silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.